Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udhu bika min hamadati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tetaplah kita memuji Allah dalam suasana yang berkah ini, di waktu yang sangat mulia ini, di waktu subuh di masjid yang berkah, Masjid Jami' Al-Barakah, berkah. Maka orang-orang yang duduk di dalam Al-Barakah ini, masjid ini, tentulah orang-orang yang sedang mendapatkan kehidupan berkah. Berkah hidupnya, berkah ilmunya, berkah rumah tangganya, berkah rezekinya. Dan insya Allah keberkahan itu tidak putus sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pekan yang lalu kita mengetahui bahwa kegelapan hati pasukan yang hitam, pasukan gelap yang dipimpin oleh hawa nafsu itu sudah kita bahas. Ada berbentuk dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Dosa kecil contohnya kayak kemarin kita kasih contoh, menyia-nyiakan makanan. Masih ingat ya? Makan minum tapi disisain. Itu dosa kecil. Atau makannya tidak habis, tidak pakai bismillah. Biasanya itu terjadi di sebuah hajatan. Bukan hanya hajatan itu, bahkan acara maulid. Habis acara maulid, acara PHBI, itu banyak minuman yang tersisa. Aqua gelasnya masih tersisa. Aqua gelasnya itu cuma diambil minum, set, banyak yang tersisa. Itu dosa kecil. Seharusnya makan minum itu harus dihabiskan. Apalagi kalau kita kondangan sebuah hajatan besar, terutama di tempat-tempat mewah, megah, kayak di gedung, dari ujung sampai ke ujung barat, dari ujung timur ke ujung barat itu, begitu masuk gedung sudah ada sate yang nunggu. Sate, opor, soto, bakso, semuanya dimakan, tapi nggak habis. Atau ditumpuk semuanya di dalam piring, dimakan cuma 2 sendok, habisnya ditaruh di bawah kursi. Sekali dosa kecil, 2 kali dosa kecil, tapi kalau sudah 3 kali jadi dosa besar. Sarapan pagi pakai lontong sayur, pakai nasi uduk, kesisa itu bahkan dibuang.
Makan siang juga enggak habis, makan malam sudah tidak habis, itu jadi dosa besar. La saghirata ma'al istighfar, tak ada dosa, tidak disebut dosa kecil kalau terus menerus dilakukan, akan jadi dosa besar. Wala kabirata ma'al istighfar, dan juga dosa besar akan menjadi dosa kecil kalau setelah melakukan dosa itu memohon ampun kepada Allah. Itu kegelapan hati. Masih ingat ya dosa-dosa kecil kemarin, dosa besar, dosa kecil, dosa besar, udah kita bahas itu. Kemudian di antara kegelapan hati itu, kita itu kadang begitu bangun suka membikin sebuah program, namanya tadbir kalau bahasa Arabnya. Begitu bangun tidur, kebayang tuh ntar jam 7, jam 8, jam 10 kemari, jam 12 kemari, jam 13, jam 14, jam 15, itu sudah ada di dalam hati kita ya. Maka Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan arih nafsaka minat tadbir, istirahat, kosongkan pikiranmu daripada takbir, membikin rencana. Famaqama bihayruka anka ya. Sebab rencana ke depan itu sudah ditentukan oleh selainmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La takum bihi li nafsik, maka jangan sesekali kita bikin rencana. Artinya apa? Ke depan ini program hidup kita itu sudah ada, tapi kalau kita merencanakan program ke depan, itu jangan, tidak boleh. Ini nanti kita jam 7 ini nggak tahu mau ngapain, jam 10 mau ngapain, tapi kita kadang pikiran kita itu sudah terlanjur tuh, sudah terlanjur pengen ini, pengen itu, pengen gini, pengen gitu. Suka nggak begitu? Nah, itu. Kalau boleh itu diistirahatkan. Harih nafsaka, hentikan pikiran kita seperti itu. Kenapa? Kalau selama rencana kita itu madmum, ya, selama rencana kita itu menjadi madmum, apa menjadi madmum? Menjadi dicela oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, tidak kita barangin dengan Allah ya. Ada kita punya rencana tapi kita tidak melibatkan Allah, nah, ini oleh Allah itu dilarang, nggak boleh. Kita ini mau begini, taruh mau ke Senen jam 11, mau Senen, habis ke Senen ke Bogor, habis ke Bogor Pasar Minggu, terus mau ke Lubang Buaya, terus mau kemana aja. Itu kalau hanya sebatas begitu, nah itu kita tuh nggak boleh, dicela oleh Allah, tercela, terhina kita itu. Rencana seperti itu rencana madmum, rencana dicela oleh Allah. Kenapa demikian?
karena satu, kita tidak melibatkan Allah. Baik itu di dalam pikiran kita maupun di dalam hati maupun udah terucap. Nanti begini, dalam hati itu begitu bangun, kan kita suka banget tuh begitu bangun mikir, ntar sarapan pakai apa ya, ntar makan siang gini, ntar anak gini, ntar itu putus itu, putus. Enggak kita iringi dengan insya Allah. Nah itu magmum rencana kita itu, rencana hajat kita itu, keinginan kita nanti itu mazmum. Apa makna mazmum? Dicela oleh Allah. Baik itu yang timbul dari hati, dari pikiran kita, ataupun udah terucap. Neng bilang sama istri, Neng, Ma, Umi, Mama, nanti rencana mau ke Bekasi. Udah putus. Jam 8 mau ke Bekasi. Putus itu. Gitu doang ngomongnya. Itu dicela oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budunya ada, tapi nasta'innya gak ada. Nah itulah nanti kenapa kita tidak boleh ngomong seperti itu, karena nanti itu kita berusaha, karena nanti itu bisa-bisa apapun yang kita lakukan itu timbul dari kekuatan kita sendiri. Kalau nanti kita meyakini bahwa kita pergi ke Bekasi, ke tempat yang lain dari rumah, timbul dari kekuatan kita, ini yang bermasalah. Ini yang disebut dengan magmum. Disebut magmum, dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisahnya udah pernah sebenarnya dialami oleh baginda Nabi. Ada dua orang Quraisy datang ke Nabi, namanya Nadir bin Haris. Yang kedua Uqbah bin Abi Mu'izz. Dua orang Quraisy ini datang ke Nabi, wahai Muhammad, tolong ceritakan kepada kami tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Yang kedua, Muhammad, kata dua orang Quraisy ini, ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Ayat 9 sampai dengan 26 di dalam surat Al-Kahfi. Ashabul Kahfi, 3 orang pemuda yang ada di dalam gua Al-Kahfi. Wahai Muhammad, kami pengen tahu tentang sejarah Dzulkarnain, seorang raja petualang, raja yang sangat soleh, tapi dia sangat kuat. Jawab Nabi begini, datang besok datang lagi biar diceritain. Itu kata Nabi. Datang dua orang ini, Nadir bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'izz ini, datang ke Nabi, udah duduk tuh bareng. Nabi bingung. Gak bisa jawab. Mau ditanya tentang roh, belum ada jawaban. Mau diceritain tentang Ashabul Kahfi, nggak ada ilmunya. Mau menceritakan tentang masalah Dzulkarnain, pemuda raja yang petualang itu, tidak ada ilmunya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala ninggul tuh di dalam surat Al-Kahfi. Apa kata Allah? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Muhammad, kalau kamu mau berencana untuk besok, jangan kamu katakan pasti. Jangan berkata sesuatu nanti aja.
kecuali diiringi dengan ucapan ayyasya Allah, insya Allah. Itu nabi, sekelas nabi aja bisa gagal, apalagi kita. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah itu, berhenti kita arif nafsaka minat tadbir, berhenti kita dari sebuah rencana, dari sebuah program, dari sebuah keinginan, hanya sebatas begitu saja, tidak diikuti dengan ucapan insya Allah. Suka nggak kita begitu? Ini bukan hanya masalah urusan dunia, masalah urusan ibadah juga begitu. Begitu bangun, mau subuh ke masjid, habis itu mau ikut kajian, habis itu sholat duha, habis itu mau baca surat Yasin. Dah ada di dalam hati kita seperti itu. Itu dicela oleh Allah, dicela. Biar nggak dicela, tambah insya Allah, insya. Padahal kan rencana kita kan rencana baik tuh. Begitu bangun tuh, kira-kira dapat nggak ini? Dapat ya. Padahal itu rencana baik buat beribadah. Pak RW mau bikin rencana nih, program. Jangan terputus di programnya, tapi ditutupi dengan insya Allah. Ya, harus ada insya Allahnya. Yang kedua, kata para ulama, kita sudah ucapin insya Allah nih, masih kayak tadi tuh, ntar mau jam 9 mau ke ke Bogor, habis itu mau silaturahim, terus ada maulid di Condet, umpama nih ya. Udah gitu aja, insya Allah. Itu pun masih kurang sempurna. Itu pun masih kurang sempurna, tapi harus ditambah bihaulillah wa quwwatih, dengan daya dan upaya Allah, dengan daya dan kekuatan dari Allah. Kalau bahasa kita ini seperti ini, insya Allah kalau udah nggak repot, insya Allah kalau urusan dah kelar, insya Allah kalau sehat. Ya, ternyata masih insya Allah pun kita masih magmum, masih dicela itu. Saya tunggu ya di pos, insya Allah. Padahal masih ada rapat, masih ada tamu di rumah. Kita nggak kayak gitu tuh. Insya Allah sampai jam 8 ditunggu nggak ada. Nah, cari masih ngobrol sama teman, ada tamu di rumah. Boleh. Tadi itu biar sempurna hajat kita, takbir kita tadi itu, insya Allah kalau udah kelar sama tamu nih, nanti jam 8 saya datang. Insya Allah kalau habis ngantar anak, insya Allah saya nanti ke dulu, baru saya datang. Ya, nah itu suka kegelapan hati kita seperti itu. Nah, kalau kita tinggalkan lafaz insya Allah, maka itu masih ada zulmah, hawa nafsu. Yang kedua yang nggak boleh lagi tuh, yang ketiganya, kita punya rencana nih, ada program, tapi melalaikan kewajiban, baik program kita itu program dunia ataupun program akhirat. Misalnya rapat, meeting, masih suka meeting nggak Pak? Meeting, jangan rapat itu atau bahkan rapat membangun masjid pun umpama nih, agenda masjid
anda sosial, agenda sosial. Rapatnya itu dari jam 10 sampai jam 11, sampai jam 12, sampai jam 2 agak kelar-kelar. Menyia-nyiakan kewajiban. Kata pimpinan sidang, tar aja sholatnya jam 2 masih ada. Tanggung, tanggung ya. Suka bahasa dalam rapat kan begitu ya. Oh, gimana itu? Tanggung nih, apalagi no yang di Senayan tuh. Maghrib masih rapat, Isya masih rapat. Tuh ada dulu tuh sampai jam 3 malam rapat. Allah mudah-mudahan salat. Tapi begitu dilihat TV, jam maghrib masih rapat. Dilihat TV lagi, Isya masih rapat. Itu dicela oleh Allah. Tak boleh. Rencana mazmum dicela oleh Allah. Walaupun itu rapatnya masalah pembangunan masjid, rapat acara hari besar Islam, acara maulid, acara Isra Mi'raj, halal bihalal, apalagi masalah dunia, masalah sosial. Tinggal sholat, bahasa tadi itu tanggung. Akhirnya rapatnya terus. Ada yang gitu ya? Itu dosa kecil itu. Lama-lama sekali 2 kali jadi dosa besar. Tanggung. Kodok. Akhirnya nanti yang tadinya biasa salat zuhurnya berjamaah, selesai rapat kagak salat berjamaah aja. Itu. Ada nggak di sini begitu, Pak? Banyak. Ya, gitu. Itu dosa kecil yang bisa menggelapkan hati kita. Nah, kemudian yang keempat, ya, membuat program dunia buat dunia, urusan dunia buat dunia. Mana contohnya? Pengen ngawinin anak, pengen sunatin anak, ya, tapi acaranya itu di gedung. Kalau nggak di gedung malu sama tetangga, ya, karena tetangga biasanya di gedung tuh, kalau di rumah malu. Tapi duit kagak ada. Jualin sawah. Itu dia. Oh, tekor. Yo, yang penting nyohor kan, yang penting nyohor walaupun tekor. Minjam sama rentenir, aduh barah lagi tuh, ya. Atau pinjam ke bank, atau jual tanah, jual sawah itu tadi itu. Ngapain jual? Oh itu anak mau kawin. Ada ya? Ada ya? Ada. Itu tuh. Dunia buat dunia. Kenapa harus besar? Supaya dipuji orang kan ya? Ya, dilihat orang aja, wah, oh bagus juga dia punya anak nih. Rata-rata. Rata-rata katanya. Rata-rata katanya. Ya Maya. Itu dicela oleh Allah. Dosa besar, dosa kecil itu. Allah ngapain juga dah. Kan ada itu yang kita lihat di TV itu. Habisnya miliaran, triliunan. 3 bulan kemudian dikalungin KPK. Ketangkap. Ada lagi 3 bulan kemudian cerai. Pada acara nikahannya mewah di gedung Pulan, istana Pulan. Itu nggak boleh dicela. Begitu aja udah. Dunia buat dunia. Ataupun begini juga,
Ada motor tuh, tapi tahun 70-an.